Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina muta'awinina fi sabilil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah subuh muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah masih memberikan kita nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Allah memfasilitasi kita dengan kesempatan 1 bulan untuk melakukan rekonstruksi. Ya, ini istilahnya para arsitek, membangun kembali kepribadian kita. Sebab salah satu syariah yang bisa kita dekati dengan pendekatan ta'akkuli, ya kalau dalam istilah kajian usul fikih, adalah ibadah puasa. Sehingga kalau kita ditanya untuk apa kita puasa, kita puasa bukan sedang melatih diri untuk tahan lapar, bukan sedang melatih diri untuk tahan tidak minum 1 hari, bukan juga sedang berlatih untuk menjauh-jauhi keluarga, enggak. Tapi Allah menjawab, la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Sama juga dengan ibadah yang lain, sebab mendekati syariah itu Pak ada 2 pendekatan. Ada namanya pendekatan ta'abbudi, itu yang tidak bisa kita pertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak bisa diakali. Salat subuh 2 rakaat jangan pernah ada yang bertanya kenapa tidak 3 rakaat supaya pahalanya lebih banyak. Ya seperti itu. Karena kalau ta'abbudi itu pendekatannya adalah at-tawaqquf wal ittiba'. Kita cuma lihat dalilnya, lihat keterangannya, ada contohnya dari Nabi, oke. Tapi banyak sekali syariah yang kita dekati dengan pendekatan ta'akkuli, seperti tadi puasa. Puasa bukan untuk lapar, bukan untuk haus, apalagi bukan untuk menurunkan berat badan. Kalaupun itu didapatkan, itu bukan tujuannya. Itu merupakan efek dari ibadah itu. Tapi jangan sampai ada orang yang puasa hanya karena ingin berat badannya turun. Itu menyimpang dari syariah. Demikian juga sholat. Untuk apa kita sholat? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuannya. Dalam lain ayat, aqimis sholata lidzikri. Untuk apa kita berhaji? Liyashhadu manafi'a lahum. Untuk apa kita berzakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah semua yang menjawab itu. Tapi saya tidak banyak ke situ. Saya ingin fokus pada kata takwa ini yang menjadi tujuan dari puasa, dan saya ingin hubungkan dengan satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Saya ingin mengulangi ceramah di kampus di perumahan dosen Unhas kemarin, karena saya dipesan untuk berbicara tentang ini, yaitu ukhuwah, persaudaraan. Saya ingin menghubungkan dengan takwa ini. Takwa ini kalau kita lihat, dan saya kira sudah menjadi pengetahuan kita semua, penjelasan para ulama kita yang paling masyhur adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa. Orang disebut bertakwa kalau dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu definisi yang paling masyhur. Seorang sahabat juga pernah ditanya, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Kata beliau,
al-amalu bit-tanzil wal khawfu 'alal jalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini Al-Quran. Yang kedua, al-khawfu 'alal jalil, takut kepada yang maha agung, yang maha besar. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan orang takwa adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanannya yang panjang menuju Allah, menuju akhirat. Dan banyak lagi, ada lagi definisi yang lain. Saya ingin membuat definisi sendiri. Menurut saya takwa ini adalah tingkat derajat kualitas kepribadian seseorang yang paling tinggi. Itu takwa. Karena itu kalau mau didefinisikan, takwa itu adalah jami'un likullil fadaili wal khairat wa mani'un an kullir radha'ili was sayyi'at. Takwa itu adalah kata yang diucapkan, yang nilainya itu menggabungkan seluruh keutamaan dan seluruh kebaikan, dan menghalangi seluruh kerendahan, kehinaan, dan seluruh keburukan. Itulah takwa. Makanya ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, nanti bisa diperiksa itu Pak ayatnya, ayat 13 surah Al-Hujurat. Apa konteksnya Allah berbicara itu? Ketika Allah menutup firman-Nya dengan inna akramakum indallahi atqakum, Allah tidak sedang bicara tentang ibadah. Tidak bicara soal sholat, tidak bicara soal puasa, tidak sedang bicara tentang itu. Tapi apa awal ayat itu? Awal ayat itu, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kalau kita memperhatikan ayat ini Pak, seolah-olah Allah itu ingin menjelaskan kepada manusia bahwa nilai takwa sesungguhnya yang paling penting bisa kita lihat, bisa kita ukur adalah seperti apa seseorang itu dalam bergaul, dalam berhubungan dengan sesamanya manusia. Ya ayuhan nas. Karena manusia ini dzakar wa untha, ada laki-laki, ada perempuan. Syu'ub, ada banyak bangsa. Dan bangsa-bangsa ini terdiri dari qabail wa qabaila. Ada beberapa suku. Di Indonesia ini Pak, rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sukunya berapa? Ya. Bahasanya berapa? Pulaunya berapa? Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita tidak seperti saudara-saudara kita di tempat yang lain, berpecah, bermusuhan. Ini nikmatun azimah. Nah, Ramadan ini menurut saya untuk mencapai takwa itu bagian dari upaya kita untuk terus merawat persaudaraan umat ini dan terus merekat persatuan bangsa sebagai pesan agama yang paling prinsip, yang paling dalam. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini Pak, banyak orang yang bersaudara, merasa bersaudara. Ada ribatul ukhuwah, ada ikatan persaudaraan. Tapi Allah mengingatkan, satu-satunya ikatan persaudaraan dan persaudaraan itu akan abadi sampai di akhirat nanti, hanyalah persaudaraan yang diikat dengan iman dan takwa. Kalau persaudaraannya itu karena kebetulan satu pilihan, kalau persaudaraannya itu karena kebetulan satu organisasi, kalau persaudaraannya itu karena kebetulan satu kepentingan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu nanti di akhirat berbalik menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Mana dalilnya?
Allah berfirman, Al-akhilla yawma idzin. Mereka yang bersaudara, yang berkasih-kasih, yang berakrab-akrab satu dengan yang lain. Al-akhilla di dunia dulu. Yauma idzin, hari ini kata Allah, ba'duhum li ba'din aduwwun. Sebagian dengan sebagian lainnya bermusuhan. Jadi nilai persaudaraan, Pak, tidak semuanya bisa menjamin bahwa itu akan membahagiakan di akhirat. Persaudaraan yang dijamin akan membahagiakan di dunia ini. So kalau orang bersaudara, Pak, ikatan persaudaraan itu kuat, insya Allah aman tuh hidup. Karena tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada marah. Hati sofaul qalbi. Makanya sahabat-sahabat itu, Pak, salah satu yang mereka persiapkan menjelang Ramadan bukan hanya mempersiapkan buka apa nanti, sahur apa nanti, bukan. Salah satu yang paling mereka persiapkan, kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, ketika ditanya, "Kaifa tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian mempersiapkan Ramadan? Kata Ibnu Mas'ud, cara kami mempersiapkan Ramadan adalah tidak ada di antara kami yang menyaksikan hilal, tanda masuknya satu Ramadan, wa fi qalbihi, dan di hatinya masih ada kedengkian kepada saudara. Artinya pada saat mereka memasuki Ramadan, bersih hatinya. Tidak ada lagi yang benci-benci, tidak ada lagi yang marah-marah karena kemarin berbeda pandangan, berbeda pemikiran. Mereka bersih. Sofa'ul qalbi. Hati mereka suci. Yang ada dalam hati mereka itu adalah al-mahabbah, cinta kepada saudaranya. Sebab Nabi sudah menegaskan, lan tu'minu hatta lan tu'minu hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu satu ayat, satu redaksi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan sesuatu tindakan, apakah itu berupa kata-kata, berupa kalimat, berupa tulisan kepada saudaranya, kecuali dia sudah memperhitungkan bahwa kalau saudara saya membuat seperti ini kepada saya tidak marah, saya tidak tersinggung, saya tidak tersakiti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat yang lain, kalian tidak akan beriman, lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian belum dianggap beriman sebelum kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan satu perbuatan, jika kalian melakukan ini, insya Allah kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebar salam di antara kalian. Dalam praktik ucapannya ya kalau ketemu beri salam. Ta'rif aulam ta'rif. Kau kenal dia atau kau tidak kenal dia. Kalau dia saudaramu muslim mukmin, ucapkan salam. Jangan nanti kawan tak tahu baru beri salam. Ucapkan salam. Yang penting Anda tahu kalau dia muslim. Dia mukmin. Afshus salama bainakum. Sebab itu adalah instrumen, itu adalah amalan yang bisa menguatkan kecintaan satu dengan yang lain. Kalau perlu, menurut Rasulullah SAW ketika ditanya, ada seorang sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai si fulan. Terus Rasul mengatakan, apa kau pernah mengatakan sama dia, saya cinta kamu? Kata sahabat ini belum. Kata dia, ucapkan sama dia, ana uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di akhirat nanti pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluhu, ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang ternaungi dalam situasi yang demikian panas. Dan tidak ada perlindungan sama sekali kecuali yang Allah lindungi. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa fihi. 2 orang yang saling mencintai, di hatinya ada kecintaan kepada saudaranya. Fillah, karena Allah. Keduanya bertemu karena cinta kepada Allah, dan keduanya pun kalau toh berpisah bukan karena kepentingannya berbeda, tapi karena ada hal yang menurut mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perpisahan terjadi. Itu salah satu kelompok yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini persaudaraan di antara sesama mukmin, sesama muslim. Tapi Islam mengajarkan kita seperti tadi, tidak hanya persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim. Kalau kita seperti ini satu bangsa, paling tidak ada 3 ikatan persaudaraan yang harus kita jaga, Pak. Yang paling luas spektrumnya adalah apa? Ukhuwah basyariyah. Persaudaraan kita sesama manusia. Taruhlah kita tidak sama bangsa, tidak satu agama, tidak satu keyakinan, kita masih satu bangsa. Dan itu diingatkan betul oleh Rasulullah pada haji wada beliau. Ayuhan nas, kullukum min Adam. Wahai semua manusia, ingat satu bapak kalian, namanya Adam. Wa Adamu min turab. Adam itu dari tanah. Maka yang membedakan kemuliaan kalian satu dengan yang lain bukan karena statusnya, bukan karena sukunya, bukan karena jabatannya, tapi apa? Takwanya. La fadla li arabiyyin ala ajamin, dan seterusnya.